Mari kita dengar ceramah Basir itu tentang silsilah awaliyah asli plus silsilah abu palsu. Mari kita dengar ceramahnya. Lumayan sangat panjang tapi masih membantu kita untuk mengenai benar-benar insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat dimanapun berada selalu ada dalam kesehatan. Pada kesempatan ini, Abah ingin kirimkan video adalah dapat dari teman dari Brunei, ya. Karena di Brunei itu istana punya ahli nasab, ya. Mereka sudah punya nasab sendiri. Jadi jelas perbedaan antara nasab Alawiyin dengan nasab Ba'alwi. Abah pernah menjelaskan tentang perpindahan Sayyid Ahmad dari Irak tengah sampai ke Irak ke selatan. Itu yang menemani adalah Banul Ahdal dan Banu Kudaimi. Yang kemudian setelah Sayyid Ahmad yang asli ini wafat dan dikebumikan adalah di Irak selatan tadi. Kemudian mereka berpindah ke Yaman, dan di Yaman mereka menemukan fakta ada seseorang yang mengaku Sayyid Ahmad, padahal mereka adalah saksi hidup yang menguburkan yang menyolatkan, dan mereka lah saksi hidup yang nyata. Dan ternyata setelah mereka melakukan penelitian, yang dimaksud dengan Sayyid Ahmad yang palsu itu adalah bernama Muhammad bin Salman, yaitu dia dari Irak yang merupakan adalah Syiah Imaniyah. Inilah yang sesungguhnya dari awal cikal silsilah Ba'alwi. Mudah-mudahan tapi saya juga ini belum memverifikasi ke pihak kerajaan dari Brunei Darussalam. Tetapi mudah-mudahan sedikit informasi ini adalah menjadikan tambahan hasanah pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih, semoga video ini adalah bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan pohon nasab Alawiyin versus Ba'alwi, keturunan asli Nabi Muhammad versus keturunan palsu. Pohon nasab Alawiyin dan pohon nasab Ba'alwi. Dari silsilah keturunan asli Nabi Muhammad sudah kita buat pohon nasabnya, dan pohon nasab ini kita sebut pohon nasab Alawiyin. Di pohon nasab Alawiyin diwakili silsilah Raja Yordania, Raja Maroko, Sultan Brunei, dan Kasunanan Surakarta. Dan dari silsilah Ba'alwi sudah kita buat pohon nasabnya, dan pohon nasab ini kita sebut pohon nasab Ba'alwi. Di pohon nasab Ba'alwi diwakili silsilah Rizik Syihab, Bahar Smith, Lutfi bin Yahya, dan Muhdor. Dengan adanya pohon nasab Alawiyin dan pohon nasab Ba'alwi, dapat kita perbandingkan keduanya, sehingga kita bisa melihat perbedaan dari keduanya. Kami hanya akan memperbandingkan masa hidup dari generasi-generasi yang penting saja. Yang dimaksudkan masa hidup di sini adalah membandingkan tahun kelahiran dan tahun kematian per generasi. Secara logika dan akal sehat, jika pada generasi yang sama, seharusnya mereka memiliki masa hidup yang sama, atau jika ada perbedaan, jarak masa hidup mereka masih bisa diterima dalam toleransi. Biasanya jika mereka dalam generasi yang sama, mereka akan hidup sejaman atau pernah hidup dalam masa yang sama. Jika di generasi yang sama, perbedaan masa hidup jaraknya sangat jauh dan di atas toleransi, maka bisa dipastikan bahwa jumlah generasi di pohon nasab tersebut banyak yang hilang. Dengan banyaknya generasi yang hilang, maka bisa dipastikan bahwa nasabnya adalah nasab cangkokan. Kemungkinan orang yang pertama kali mencangkokkan silsilah tidak mempelajari jumlah generasi dengan benar, sehingga banyak generasi yang terlewati atau hilang.
Dalam hal ini, pohon nasab Alawiyin kita anggap sebagai pohon nasab yang benar. Dan kita jadikan sebagai acuan dalam hal masa hidup di setiap generasi. Jika masa hidup generasi Ba'alwi berbeda sangat jauh dari masa hidup generasi Alawiyin, maka masa hidup generasi Alawiyin yang kita anggap benar. Perbandingan pohon nasab Alawiyin versus Ba'alwi. Ini adalah pohon nasab Alawiyin dan Ba'alwi. Pohon nasab yang kiri adalah pohon nasab Alawiyin. Sedangkan pohon nasab yang kanan adalah pohon nasab Ba'alwi. Karena setelah dibesarkan silsilah ini dan karena banyaknya orang dalam silsilah ini, tidak semua akan kelihatan di layar. Nantinya akan kami gerakkan ke kiri dan ke kanan untuk menampilkan pohon nasab yang kami maksud. Di pohon nasab Alawiyin, pada keturunan kedua atau garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abu Thalib terdapat dua cabang, yaitu keturunan Hasan atau Al-Hasani dan keturunan Husain atau Al-Husaini. Hasan tercatat lahir pada tanggal 3 Maret 625 Masehi. Wafat pada usia 45 tahun. Tepatnya wafat pada tanggal 2 April 670 Masehi. Husain lahir tahun 626 Masehi. Wafat pada usia 54 tahun. Tepatnya wafat pada tahun 680 Masehi. Jadi Hasan dan Husain hanya beda 1 tahun. Sedangkan di pohon nasab Ba'alwi hanya terdapat 1 cabang saja. Mereka mengaku keturunan Husain bin Abu Thalib. Pada silsilah ini, Husain lahir tahun 4 Hijriah atau 626 Masehi. Wafat pada usia 60 tahun. Tepatnya wafat pada tahun 64 Hijriah atau 628 Masehi. Tahun kelahiran Husain di pohon nasab Alawiyin dan pohon nasab Ba'alwi sama, yaitu 626 Masehi. Kita lanjut ke keturunan kelima. Di pohon nasab Alawiyin, jalur keturunan Hasan memecah menjadi 2. Karena Abdullah Al-Kamal memiliki 2 putra, yaitu Muhammad Al-Nabas Al-Jaqiyah yang menurunkan raja kerajaan Maroko dan Musa Al-Ja'un yang menurunkan raja Yordania. Dengan demikian, di pohon nasab Alawiyin terdapat 3 tokoh, yaitu Muhammad Al-Nabas Al-Jaqiyah, Musa Al-Ja'un, dan Ja'far Al-Shadiq. Muhammad Al-Nabas Al-Jaqiyah lahir tahun 718 Masehi dan wafat tanggal 6 Desember 762 Masehi. Musa Al-Ja'un lahir pada tahun 723 Masehi dan Ja'far Al-Shadiq lahir tanggal 17 Rabiul Awal 83 Hijriah atau 20 April 702 Masehi dan wafat tanggal 25 Syawal 148 Hijriah atau
4 Desember 765 Masehi. Tahun kelahiran dari ketiga tokoh ini adalah 718, 723, dan 702. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga tokoh ini memiliki masa kehidupan yang sama. Sedangkan di pohon nasab Ba'alwi hanya terdapat satu tokoh saja, yaitu Ja'far al-Shadiq. Di sisilah versi Ba'alwi, Ja'far al-Shadiq lahir tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 148 Hijriah atau tahun 765 Masehi. Tahun kelahiran Ja'far al-Shadiq di pohon nasab Alawiyin adalah 702 Masehi, sedangkan di pohon nasab Ba'alwi lahir tahun 699 Masehi. Terdapat perbedaan 3 tahun pada tahun kelahirannya. Pada tahun kematiannya, Ja'far Shadiq baik di pohon nasab Alawiyin dan pohon nasab Ba'alwi sama, yaitu tahun 765 Masehi. Kita lanjut ke keturunan ke-9. Di pohon nasab Alawiyin terdapat 3 tokoh, yaitu Qasim, Abdullah al-Akbar, dan Ali al-Hadi an-Naqi. Qasim belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Abdullah al-Akbar lahir tahun 870 Masehi. Ali al-Hadi an-Naqi lahir tahun 828 Masehi dan wafat tahun 868 Masehi. Di pohon nasab Ba'alwi hanya terdapat satu tokoh saja, yaitu Ahmad al-Muhajir. Ahmad al-Muhajir lahir tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi dan wafat pada tahun 345 Hijriah atau 957 Masehi. Dari data ini, Abdullah al-Akbar, Ali al-Hadi an-Naqi, dan Ahmad al-Muhajir tidak pernah semasa. Akan tetapi, perbedaan tahunnya masih dalam toleransi. Kita lanjut ke keturunan ke-10. Di pohon nasab Alawiyin terdapat 3 tokoh, yaitu Ismail, Muhammad Abu Ja'far al-Ta'alab, dan Ja'far ad-Jaqi. Ismail belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Muhammad Abu Ja'far al-Ta'alab lahir tahun 904 Masehi dan wafat tahun 980 Masehi. Ja'far ad-Jaqi lahir tahun 840 Masehi dan wafat tahun 885 Masehi. Di pohon nasab Ba'alwi hanya terdapat satu tokoh saja, yaitu Ubaidillah. Ubaidillah lahir tahun 320 Hijriah atau tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 383 Hijriah atau tahun 993 Masehi. Dari data ini,
Muhammad Abu Ja'far Al-Ta'alab lahir tahun 904 Masehi. Ja'far Ad-Jaqi lahir tahun 840 Masehi. Dan Ubaidillah lahir tahun 932 Masehi. Ketiga tokoh ini tidak pernah semasa. Perbedaan masa hidup Muhammad Abu Ja'far Al-Ta'alab dan Ja'far Ad-Jaqi masih dalam toleransi. Akan tetapi, perbedaan masa hidup antara Ja'far Ad-Jaqi dan Ubaidillah adalah 92 tahun. Perbedaan ini cukup signifikan dan mulai ada tanda-tanda bahwa tahun kelahiran dari Ubaidillah adalah palsu atau dibuat-buat. Dan kemungkinan besar tokoh ini adalah fiktif yang diadakan untuk menyambungkan dan mencangkokkan silsilah Ba'alwi ke silsilah keturunan Nabi Muhammad. Kita lanjut ke keturunan ke-16. Di pohon nasab Alawiyin terdapat 3 tokoh, yaitu Abu Muhammad Ar-Rafa, Abdul Karim, dan Ja'far. Abu Muhammad Ar-Rafa belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Abdul Karim lahir tahun 1027 Masehi dan tahun wafatnya belum diketahui. Ja'far belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Di pohon nasab Ba'alwi terdapat 2 tokoh, karena Muhammad Shoaib Mirbat memiliki 2 putra, yaitu Alwi Amul Faqih dan Ali Waidil Faqih. Alwi Amul Faqih belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Ali Waidil Faqih lahir tahun 630 Hijriah atau tahun 1233 Masehi dan wafat pada tahun 690 Hijriah atau tahun 1291 Masehi. Dari data ini, Abdul Karim lahir tahun 1027 Masehi. Ali Walidil Faqih lahir tahun 1233 Masehi. Kedua tokoh ini tidak pernah semasa. Perbedaan masa hidup Abdul Karim dan Ali Walidil Faqih adalah 205 tahun. Perbedaan waktu yang sangat jauh bagi orang-orang dengan generasi yang sama. Dari sini bisa dikatakan bahwa banyak generasi di silsilah Ba'alwi yang hilang, atau silsilahnya memang silsilah yang dibuat-buat tanpa memperhitungkan jumlah generasi dalam silsilahnya. Kita lanjut ke keturunan ke-21. Di pohon nasab Alawiyin terdapat 3 tokoh, yaitu Muhammad, Al-Hasan Abu Sa'ad, dan Mahdun Mahmud Nasiruddin atau Mahmudinil Kubro. Muhammad belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Al-Hasan Abu Sa'ad lahir tahun 1192 Masehi dan wafat tahun 1254 Masehi. Mahdun Mahmud Nasiruddin belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Di pohon nasab Ba'alwi terdapat 3 tokoh,
Karena Muhammad Maulad Da'awilah memiliki dua putra, yaitu Alwi dan Abdurrahman Assegaf. Jadi, di pohon nasab Ba'alwi pada generasi ke-21 terdapat tiga tokoh, yaitu Abdurrahman, Alwi, dan Abdurrahman Assegaf. Abdurrahman belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Alwi belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Dan Abdurrahman Assegaf lahir tahun 739 Hijriah atau tahun 1339 Masehi dan wafat pada tahun 819 Hijriah atau tahun 1416 Masehi. Dari data ini, Al-Hasan Abu Sa'ad lahir tahun 1192 Masehi. Abdurrahman Assegaf lahir tahun 1339 Masehi. Kedua tokoh ini tidak pernah semasa. Perbedaan masa hidup Al-Hasan Abu Sa'ad dan Abdurrahman Assegaf adalah 147 tahun. Perbedaan waktu yang sangat jauh bagi orang-orang dengan generasi yang sama. Dari sini bisa dikatakan bahwa banyak generasi di silsilah Ba'alwi yang hilang, atau silsilahnya memang silsilah yang dibuat-buat tanpa memperhitungkan jumlah generasi dalam silsilahnya. Kita lanjut ke keturunan ke-22. Di pohon nasab Alawiyin terdapat tiga tokoh, yaitu Qasim, Muhammad Abu Numay pertama, dan Makdum Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Qasim belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Muhammad Abu Numay pertama lahir tahun 1227 Masehi dan wafat tahun 1301 Masehi. Makdum Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Di pohon nasab Ba'alwi terdapat 4 tokoh, karena Abdurrahman Assegaf memiliki 2 putra, yaitu Abu Bakar As-Sakron dan Abdullah. Jadi, di pohon nasab Ba'alwi pada generasi ke-22 terdapat 4 tokoh, yaitu Ali, Abu Bakar As-Sakron, dan Abdullah. Ali belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Ali belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Abu Bakar As-Sakron lahir tahun 760 Hijriah atau tahun 1359 Masehi dan wafat pada tahun 821 Hijriah atau tahun 1418 Masehi. Abdullah belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Dari data ini, Muhammad Abu Numay pertama lahir tahun 1227 Masehi. Abu Bakar As-Sakron lahir tahun 1359 Masehi. Kedua tokoh ini tidak pernah semasa. Perbedaan masa hidup Muhammad Abu Numay pertama dan Abu Bakar As-Sakron adalah 132 tahun. Perbedaan waktu yang sangat jauh bagi orang-orang dengan generasi yang sama. Dari sini bisa dikatakan bahwa banyak generasi di silsilah Ba'alwi yang hilang, atau silsilahnya memang silsilah yang dibuat-buat tanpa memperhitungkan jumlah generasi dalam silsilahnya.
Kita lanjut ke keturunan ke-23. Di pohon nasab Alawiyin terdapat 3 tokoh, yaitu Hasan Ad-Dakhil, Rumaita Abu Arada, dan Joko Senggoro atau Adipati Andoyoningrat, atau Ki Ageng Pengging Pertama, atau Sarip Muhammad Kebungsuan. Pemilihan generasi ke-23 adalah karena Ali Asakron adalah generasi ke-23 dari silsilah Ba'alwi. Ali Asakron adalah orang yang pertama mencantolkan nasab Ba'alwi ke silsilah Nabi Muhammad. Hasan Ad-Dakhil belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Rumaita Abu Arada lahir tahun 1270 Masehi dan wafat tahun 1346 Masehi. Ki Ageng Pengging Pertama belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Di pohon nasab Ba'alwi terdapat 4 tokoh, yaitu Muhammad Semit, Alwi, Ali Asakron, dan Abdurrahman. Muhammad Semit belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Alwi belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Ali Asakron lahir tahun 818 Hijriah atau 1415 Masehi dan wafat pada tahun 895 Hijriah atau 1490 Masehi. Abdurrahman belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Dari data ini, Rumaita Abu Arada lahir tahun 1270 Masehi. Ali Asakron lahir tahun 1415 Masehi. Masa hidup Rumaita Abu Arada dan Ali Asakron berbeda 145 tahun. Perbedaan waktu yang sangat jauh bagi orang-orang dengan generasi yang sama. Dari sini bisa dikatakan bahwa banyak generasi di silsilah Ba'alwi yang hilang atau silsilahnya memang silsilah yang dibuat-buat tanpa memperhitungkan jumlah generasi dalam silsilahnya. Kita lanjut ke keturunan ke-25. Di pohon nasab Alawiyin terdapat 4 tokoh. Karena Ajlan Abu Syariah memiliki 2 putra, yaitu Al-Hasan kedua dan Sarip Ali. Keempat tokoh pada generasi ke-25 pada pohon nasab Alawiyin adalah Hasan, Al-Hasan kedua, Sarip Ali, dan Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijoyo. Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Al-Hasan kedua lahir tahun 1358 Masehi dan wafat tahun 1425 Masehi. Sarip Ali lahir tahun 1369 Masehi dan wafat tahun 1432 Masehi. Sultan Hadiwijoyo belum kami temukan tahun kelahirannya. Yang kami temukan adalah masa pemerintahannya, yaitu tahun 1549 sampai tahun 1582 Masehi. Dari data ini, Al-Hasan kedua dan Sarip Ali hidup dalam satu zaman. Dan Sultan Hadiwijoyo kemungkinan juga pernah hidup satu zaman dengan keduanya.
Di pohon nasab Ba'alwi terdapat 4 tokoh, yaitu Salim, Hasan, Ahmad Syihabuddin Al-Qahir, dan Salim. Salim belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Ahmad Syihabuddin Al-Qahir lahir tahun 887 Hijriah atau 1482 Masehi dan wafat pada tahun 946 Hijriah atau tahun 1540 Masehi. Salim belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Dari data ini, Al-Hasan kedua lahir tahun 1358 Masehi. Syarif Ali lahir tahun 1369 Masehi. Dan Ahmad Syihabuddin Al-Qahir lahir tahun 1482 Masehi. Masa hidup Al-Hasan kedua dan Syarif Ali hidup dalam satu zaman. Sedangkan masa hidup Al-Hasan kedua dan Ahmad Syihabuddin Al-Qahir berbeda 124 tahun. Perbedaan waktu yang sangat jauh bagi orang-orang dengan generasi yang sama. Dari sini bisa dikatakan bahwa banyak generasi di silsilah Ba'alwi yang hilang atau silsilahnya memang silsilah yang dibuat-buat tanpa memperhitungkan jumlah generasi dalam silsilahnya. Kita lanjut ke keturunan ke-36. Di pohon nasab Alawiyin terdapat 4 tokoh, yaitu Molay Abdul Rahman, Abdul Mu'in, Muhammad Tajuddin, dan Raden Mas Supardan atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6. Pemilihan keturunan ke-36 karena Bahar Semit adalah generasi ke-36. Molay Abdul Rahman lahir tanggal 19 Februari 1778 Masehi dan wafat tanggal 28 Agustus 1859 Masehi. Abdul Munin lahir tahun 1747 Masehi dan wafat bulan Juli 1803 Masehi. Muhammad Tajuddin lahir tahun 1776 Masehi dan wafat tanggal 11 Februari 1807 Masehi. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6 lahir tanggal 26 April 1807 dan wafat pada tanggal 2 Juni 1849 Masehi. Dari data ini, Molay Abdul Rahman, Abdul Mu'in, Muhammad Tajuddin, dan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6 hidup dalam satu zaman. Di pohon nasab Ba'alwi terdapat 4 tokoh, yaitu Bahar, Hasim, Muhammad, dan Soleh. Bahar lahir tahun 1405 Hijriah atau 1985 Masehi. Saat ini Bahar masih hidup dan berusia 39 tahun. Hasim lahir tahun 1280 Hijriah atau tahun 1864 Masehi dan wafat tahun 1350 Hijriah atau tahun 1932 Masehi. Muhammad lahir tahun
1280 Hijriah atau 1864 Masehi dan wafat pada tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. Soleh lahir tahun 1313 Hijriah atau 1896 Masehi dan wafat pada tahun 1396 Hijriah atau 1976 Masehi. Dari data ini, Hasyim, Muhammad, dan Soleh hidup dalam satu zaman. Akan tetapi, Bahar bin Smith tidak hidup dalam satu zaman dengan ketiga tokoh tersebut. Padahal Bahar bin Smith adalah tokoh satu generasi dengan Hasyim, Muhammad, dan Soleh. Ada perbedaan masa hidup Bahar bin Smith dengan ketiga tokoh Ba'alwi sebesar 112 tahun. Dengan perbedaan sebesar itu, hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan karena mereka adalah tokoh satu generasi. Dari data ini, Molay Abdul Rahman lahir tanggal 19 Februari 1778 Masehi. Abdul Mu'in lahir tahun 1747 Masehi. Muhammad Tajuddin lahir tahun 1776 Masehi. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6 lahir tanggal 26 April 1807. Bahar lahir tahun 1985. Hasyim lahir tahun 1864 Masehi. Muhammad lahir tahun 1864 Masehi. Dan Soleh lahir tahun 1896 Masehi. Dari Alawiyin kami ambil Abdul Mu'in sebagai perwakilan. Dan dari Ba'alwi kami ambil Bahar Smith sebagai perwakilan. Maka perbedaan masa hidup kedua tokoh ini adalah 238 tahun. Perbedaan hidup sebesar ini tentu sangat tidak masuk akal kalau mereka adalah satu generasi. Dari sini bisa dikatakan bahwa banyak generasi di silsilah Ba'alwi, terutama Bahar Smith, yang hilang atau silsilahnya memang silsilah yang dibuat-buat tanpa memperhitungkan jumlah generasi dalam silsilahnya. Kita lanjut ke keturunan ke-38 di pohon nasab Alawiyin. Terdapat 4 tokoh, yaitu Molay Hasan atau Hasan pertama, Ali, Umar Ali Saifuddin kedua, dan Raden Mas Malikul Kusno atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Pemilihan keturunan ke-38 karena Rizik Syihab, Mudor, dan Lutfi bin Yahya adalah generasi ke-38. Molay Hasan atau Hasan pertama lahir tahun 1836 Masehi dan wafat pada tanggal 9 Juni 1894 Masehi. Ali lahir tahun 1833 Masehi dan wafat tahun 1861 Masehi. Umar Ali Saifuddin kedua lahir tanggal 3 Februari 1799 Masehi dan wafat tanggal 18 November 1852 Masehi. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 lahir tanggal 29 November 1866 Masehi, wafat pada tanggal 22 Februari 1939 Masehi. Dari data ini, Molay Hasan atau Hasan pertama, Ali,
Umar Ali Saifuddin kedua, dan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 hidup dalam satu zaman. Di pohon nasab Ba'alwi terdapat 3 tokoh, yaitu Muhammad Lutfi, Muhammad Rizik Syihab, dan Mudor. Muhammad Lutfi lahir tahun 1367 Hijriah atau tahun 1948 Masehi. Saat ini Muhammad Lutfi masih hidup dan berusia 76 tahun. Muhammad Rizik Syihab lahir tahun 1385 Hijriah atau tahun 1966 Masehi. Saat ini Muhammad Rizik Syihab masih hidup dan berusia 58 tahun. Mudor belum kami temukan tahun kelahirannya, dan saat ini Mudor masih hidup. Dari data ini, Moleh Hasan atau Hasan pertama lahir tahun 1836 Masehi. Ali lahir tahun 1833 Masehi. Umar Ali Saifuddin kedua lahir tanggal 3 Februari 1799 Masehi. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 lahir tanggal 29 November 1866 Masehi. Muhammad Lutfi bin Yahya lahir tahun 1948 Masehi, dan Muhammad Rizik Syihab lahir tahun 1966 Masehi. Dari Alawiyin kami ambil Umar Ali Saifuddin kedua sebagai perwakilan, dan dari Ba'alwi kami ambil Muhammad Rizik Syihab sebagai perwakilan. Maka perbedaan masa hidup kedua tokoh ini adalah 167 tahun. Perbedaan masa hidup sebesar ini tentu sangat tidak masuk akal kalau mereka adalah satu generasi. Dari sini bisa dikatakan bahwa banyak generasi di silsilah Ba'alwi yang hilang, atau silsilahnya memang silsilah yang dibuat-buat tanpa memperhitungkan jumlah generasi dalam silsilahnya. Kita lanjut ke pemimpin bangsa saat ini. Kerajaan Yordania dipimpin oleh generasi ke-43. Kerajaan Maroko dan Kesultanan Brunei Darussalam dipimpin oleh generasi ke-42. Sedangkan Kasunanan Surakarta dipimpin oleh generasi ke-41. Kerajaan Yordania dipimpin oleh Raja Abdullah II, lahir tanggal 30 Januari 1962. Saat ini beliau berumur 62 tahun. Naik tahta pada tanggal 7 Februari 1999. Kerajaan Maroko dipimpin oleh Raja Muhammad ke-6, lahir tanggal 21 Agustus 1963. Saat ini beliau berumur 64 tahun. Naik tahta pada tanggal 23 Juli 1999. Kesultanan Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, lahir tanggal 15 Juli 1946. Saat ini beliau berumur 78 tahun. Naik tahta pada tanggal 5 Oktober 1967. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Raden Mas Suryo Partono atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13, lahir tanggal 28 Juni 1948. Saat ini beliau berumur 76 tahun. Naik tahta pada tanggal 11 Juni 2004.
Kesimpulan, dari data ini terlihat bahwa di Wangsa Alawiyin di setiap generasi mereka adalah tokoh-tokoh yang sejaman dengan saudara-saudara sepupu jauh mereka. Tidak ada perbedaan tahun yang mencolok antar generasi, sehingga bisa dipastikan bahwa silsilah mereka atau pohon nasab Alawiyin ini valid. Di keluarga Pak Alwi ada perbedaan yang mencolok antara sepupu dengan generasi yang sama. Perbedaan masa mereka cukup jauh. Misal, di generasi ke-36 antara Bahar Smith, Hasyim bin Yahya, Muhammad Syihab, dan Soleh Al-Hamid. Hasyim bin Yahya, Muhammad Syihab, dan Soleh Al-Hamid hidup dalam satu zaman. Akan tetapi, Bahar Smith dengan ketiga tokoh itu tidak hidup dalam satu zaman. Perbedaan masa hidup Bahar bin Smith dengan ketiga tokoh Ba'alawi sebesar 112 tahun. Perbedaan masa hidup antara Alawiyin dan Ba'alwi sebesar 167 tahun. Sehingga bisa dipastikan bahwa ada sekitar 5 tokoh atau generasi dari Ba'alwi yang hilang. Atau ketika Ali Asakron mencantolkan nasab keluarganya ke nasab Nabi Muhammad, dia tidak memperhitungkan jumlah tokoh di setiap zaman. Pohon nasab Alawiyin sekuat pohon terembesi di hutan Kalimantan. Akarnya mencengkeram ke dalam, batangnya kuat bertahan di tempat zaman, dan daunnya rindang meneduhkan lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan pohon nasab Ba'alwi yang seperti pohon kecubung, akarnya tidak kemana-mana, batangnya kecil dan mudah patah, daunnya tidak banyak, dan buahnya hanya membuat mabuk kecubung bagi kabib dan kibinnya. Demikian video tentang perbandingan pohon nasab Alawiyin versus Ba'alwi, keturunan asli Nabi Muhammad versus keturunan palsu. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.